dan kami ada duduk di sini melakukan rilis terhadap perkara narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Pondok Aren. Dan hari ini rekan-rekan media lihat kami hadirkan Pak Camat di sini, ya, yang mewakili Pak Danrami juga. Di Kandung maksud apa? Kami dari 3 pilar sudah berkomitmen dan sepakat bahwa untuk menciptakan Pondok Aren ini sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman. Dalam artian, kalau sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman, berarti harus bebas dari narkotik dan obat-obatan terlarang. Baik, mungkin bisa saya mulai untuk rilis sore ini terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sesuai dengan Pasal 114 subsidiar Pasal 111 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Yang pertama, dasarnya tetap dari laporan polisi ya, LP model A. Kalau untuk kasus narkotika kita melakukan penangkapan langsung. Jadi LP model A, LP nomor 12 garing A garing bulan Mei tahun 2004, Polsek Pondok Aren tanggal 25 Mei. Kejadiannya ini hari Sabtu tanggal 24 Mei sekira pukul 22 atau jam 10.50 jam 11. TKP tempat kejadian perkaranya di Jalan Puskesmas Pondok Aren, RT 2 RW 1 di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren. Pelaku ini yang ada di belakang nih. Pelaku yang kita amankan adalah saudara AA. Terus barang buktinya yang bisa rekan-rekan saksikan saat ini nih, yang bisa rekan-rekan saksikan barang buktinya, barang bukti dari tersangka AA ini 5 klip plastik yang berisikan narkotika jenis metamfetamin sabu seberat 1,16 gram ya. Terus ada juga plastik kecil nih warna biru dan gulungan kertas uang tunai 2.000 nih. Modus operandi yang dilakukan saudara AA ini ya kan, yang bersangkutan adalah kuda atau kurir dari pemain-pemain BD-BD yang ada di wilayah Jakarta ya, dan Tangerang. Tugasnya si AA ini menjemput atau mengambil sabu ya. Saat itu sabunya ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Dia mengambil sabu sama seseorang yang tidak dikenal oleh dia. Itu atas suruhan siapa? Atas suruhan si P, DPO nih. Ini orang Pondok Aren juga nih. Si P ini orang Pondok Aren, sebesar 50 gram. 50 gram itu lumayan banyak gitu. Itu bisa dipakai banyak banget itu. Lanjut dari sabu tersebut, setelah diberikan oleh si P ini, diambil oleh si A ini, langsung diberikan oleh P, diberikan ke P di tempatnya si yang tempatnya si D ya, alias DK alias D ya kan. Sabu yang 50 gram itu dipecah di situ di rumah kosong yang ada beralamat di Gang Said Mian itu, yang di Kelurahan Pondok Aren RT 03 RW 1 itu. Selanjutnya, pelaku juga selain menjual itu juga pemakai juga. Di tempat yang sama, di tempat yang rumah kosong itu, yang kemarin kita hari Sabtu kita datengin, itu yang bersangkutan juga melakukan pemakaian bersama dengan si A make, sama si D, sama si DK, sama si P, sama si Dwi, bareng make di situ. Baik, selanjutnya proses pengambilan barang atau sabu itu dilakukan pada hari Jumat. Nah, Jumat tanggal 24, si AA ngambil sabu di Cengkareng. Lanjut, setelah kita lakukan interogasi terhadap si AA ini, pelaku yang ada di belakang ini, pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu mengambil barang diserahkan di rumahnya si D ini, si D, yang depo ini di situ. Saat itu juga petugas tim Osnal mengarah ke rumah kosong itu, ya, yang awalnya diakui oleh si AA itu ada rumahnya si D, yang si depo ini. Saat itu juga kami sana
pukul 11 malam. Mengingat di rumah si D ini kosong, langsung kita balik kanan. Rumah itu dalam keadaan sepi, kosong. Selanjutnya saat tim melakukan pengembangan kasus kembali ke rumah si P dan ke rumah si Dwi, dan belum kita dapatin. Semua kita lakukan jadikan DPO. Termasuk pada saat itu juga setelah kita mengetahui di rumahnya si D atau DK ini kosong, kita balik kanan. Saat itu juga yaudah kita balik kanan dulu, di cooling down, di Mako kembali. Mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Pak, terkait penemuan mayat 30-an jam setengah 6 dari Pak RT melaporkan. Kenapa Pak RT langsung melaporkan? Jadi gugus rentang kendali di 3 pilar ini sudah berjalan. Apel 3 pilar setiap minggu kita sudah lakukan, Pak Camat, Pak Danamil, lain. Jadi gugus rentang kendali RT ke Babinsa, ke Babin Kamtipmas itu berjalan. Saat itu juga kita datangin. Dan pada saat itu juga kami belum tahu awalnya siapa ini orang ini. Kok tiba-tiba ada di Toren. Saya juga sampaikan Pak Camat, kami nggak bisa menduga siapa dia. Makanya pada saat dilakukan proses evakuasi terhadap mayat yang ada di sana itu kita mengalami waktu cukup lama, mungkin 3 jam setengah itu, dari mulai jam 6 sampai jam setengah 11 waktu itu. Sampai proses evakuasi kita bawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, dan pada saat malam itu pun ada salah satu keluarganya yang datang. Ya kan, datang dengan identik tato yang ada di punggung. Dia mengakui, Pak, itu adalah saudara saya. Oke Pak, nanti dulu kami harus melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut dengan bersama tim Inafis Mabes Polres Tangerang Selatan. Sampai juga atas persetujuan dari keluarga kita melakukan otopsi, pemeriksaan visum luar dan dalam dari Rumah Sakit Polri Sukanto Kramat Jati. Selanjutnya mengingat sudah ada kesepakatan persetujuan dari keluarga dan yang sudah kita bawa ke sana, hari Selasa sekitar pukul 13 siang itu dilakukan otopsi oleh dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan diketahui identitas dari orang yang diketemukan di Toren tersebut. Ya. Yang pertama, jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki dan sesuai dengan identitas yang ada diketemukan di TKP, ya, KTP-nya. Terus yang kedua, kondisi mayat dan pakaiannya itu dalam keadaan basah. Yang ketiga, ini mungkin bisa menepis asumsi persepsi yang ada di luaran sana. Kalau kita memegang pasal 184 KUHP terkait anal budi, ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan dakwa, bahwa di poin 3 ini dari hasil pemeriksaan sementara dari otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dinyatakan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan atau luka akibat dianiaya atau kekerasan. Ya, ini perlu dicatat oleh rekan-rekan biar kita membangun persepsi yang sama untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi tidak ada sekarang ini tidak ada menduga-duga dan membuat persepsi yang liar. Terus yang keempat, organ-organ dalam itu dalam kondisi membusuk. Ya. Yang kelima, ini untuk melihat apakah orang tersebut akan dinyatakan mati tenggelam, masih dalam air, ataupun hipoksia atau identitas air. Ini masih ada dilakukan pemeriksaan penunjang oleh tim dokter. Tapi tadi update terakhir dari dokter ahli menyatakan bahwa di dalam paru-parunya mayat tersebut diketemukan algae. Algae semacam tanaman kecil ya. Tanaman kecil masuk ke saluran pernapasan, otomatis orang ini masuk ke dalam air dalam posisi hidup, masih posisi bernafas. Ini kalau kita bicara dari kedokterannya, sebagian disampaikan oleh salah satu dokter di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Lanjut, dilakukan screening alkohol, yang bersangkutan ada hasil negatif. Tetapi dilakukan screening narkotika dan zat aktif lainnya, mayat tersebut mengandung, urin dari mayat tersebut mengandung amfetamin.
positif, dan positif tetrahidrokannabinol atau THC atau ganja positif, serta positif mengandung metamfetamin sesuai dengan keterangan dari tersangka yang di belakang ini. Pada saat ngecak barang bukti itu sama-sama pakai bareng tersangka, termasuk si DK ini, termasuk si D, si Dwi, dan si P sama-sama pakai di rumah tersebut. Ya automatically urinnya masih mengandung zat narkoba. Terus untuk selanjutnya yang diambil sampel getah paru itu hasilnya akan menyusul, dan kandungan hati dan empedu itu menyusul untuk pemeriksaan toksonya racun. Dan untuk dari kedokteran Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyampaikan untuk sebab matinya itu masih menunggu hasil penunjang. Hanya ada catatannya bahwa di dalam paru-parunya masuk algae, ada tanaman. Mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa. Pak, artinya ada kemungkinan si DK ini bersembunyi untuk menghindari kejaran polisi tadi, Pak? Artinya positif. Kemungkinan seperti itu. Mengingat apa? Kita bawa tersangka ini yang belakang ini menunjukkan rumahnya di mana, rasanya di situ. Dan posisinya kita mau ke rumah kosong itu melewati rumahnya DK. Kita waktu itu belum tahu rumahnya DK. Yang diketahui hanya rumah kosong itu. Gitu. Kemungkinan yang bersangkutan ini masih ada reaksi memakai atau menggunakan sabu tersebut, mungkin halu dan ketakutan. Kalau DK itu berarti sebagai beri juga kah, atau bandar, atau hanya memakai bandar? Kalau dari runtutan cerita yang sampaikan, DK itu adalah bagian dari BD. Ya. Bandar ya, Pak? Ya, bandar. Ya, kandungan yang masuk di dalam tubuhnya dia itu lumut atau apa? Algae kan lumut. Algae, iya. Itu ada sampai kalau ada algae yang reni gitu kan, berarti ada ya air masuk bernapas air. Mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa sampaikan. Residivis ya, Siapa? Si korban yang meninggal itu residivis ya? Nanti kami akan meriksa lebih lanjut karena akan kita buatkan berita acara kembali dan menunggu hasil dari berita acara ahli dari kedokteran Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kalau artinya dari tersangka ini dengan yang jenazah yang ditemukan itu adalah masih dalam satu rangkaian? Rangkaian, ya. Jadi masih ada dalam rangkaian peredaran gelap narkotika. Nah, izin, kalau berdasarkan pengakuan AA kepada polisi sudah jalanin bisnis narkoba ini sejak kapan gitu? Dia dan AA atau dia dan Dekoy? DK, dia jaringan narkoba sudah ada beberapa kali, ya, sudah beberapa kali. Nanti kita akan lebih lanjut karena hubungan terakhir komunikasi terakhir antara si DK dengan dia ini pada saat hari Jumat itu. Pak, berarti dia masuk turun itu kemungkinan ada kemungkinan setelah selesai itu nggak, Pak? Setelah selesai bagi-bagi barang? Ya iya jelas dong, jelas. Jadi selesai bagi-bagi barang. Karena kita ada kesana turun ke sana, tim Osnal melakukan atas keterangan dari yang bersangkutan berapa barang dari mana dan di mana, kita langsung sasar ke situ. Berarti memang tujuannya adalah untuk menggerbek si korban yang dalam pohon ini, Pak? Kita akan mengamankan DPO yang lain juga, bukan hanya dia mengamankan itu. Pak, infonya itu jaringan narkoba dari lapas atau gimana? Ya, dari salah satu lapas. Nanti akan kita kembangkan lagi dengan apa lagi lah. Pasti. Lapas mana ya, Bang? Lapas Kambangan, Bang. Lapas mana ya, Bang? Ada salah satu lapas. Nanti kalau kita sebutkan nanti ya. Udah berapa lama kenal sama dia? Mau jadi pedagang lagi? Hah? Dagang lah. Ya udah dagang sapi. Bro, udah untung berapa, Bro? Bro, udah berapa lama, Bro? 4 juta lu. Bro, jangan nunduk dong. Nanti kita buka handphonenya. Cuma kita di sini nggak ngejar pengakuan. Yang kita butuhkan adalah pembuktian. Yang kita ngejar pengakuan, kita akan ngaku. Kalau kenal sama DK, udah berapa lama dia hubungannya? Ya, terserah kamu. Ya, reskrim lagi. Di sini. Sini.